Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Abdillah Muzaffar dengan NIM 19000581. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa bersejarah yang terletak di dekat daerah tempat tinggal saya, yaitu di daerah Bekasi. Peristiwa bersejarah tersebut merupakan peristiwa mengenai pelatihan militer di daerah Cibarusa. Memang apa yang spesial dari pelatihan tersebut? Nah, jadi yang spesial dari pelatihan tersebut adalah pelatihan tersebut merupakan pelatihan militer yang diusulkan oleh Jepang untuk menahan pasukan sekutu apabila datang ke Indonesia. Supaya menjawab rasa penasarannya, kemudian saya akan membahas langsung ke intinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelatihan Cibarusa ini merupakan pelatihan militer yang dibentuk oleh Jepang dan dilaksanakan selama 3 bulan untuk mempersiapkan tentara yang menghadapi kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia. Dan nama tentara dari pelatihan tersebut lebih dikenal sebagai tentara Hizbullah, bukan Hizbullah yang ini, melainkan Hizbullah, Laskar Pejuang Indonesia. Jadi, seperti yang telah disebutkan, pelatihan ini merupakan untuk pelatihan militer. Lalu apa yang membedakan dengan pelatihan militer Peta dan pelatihan militer Cibarusa? Nah, yang membedakan dari pelatihan militer Peta dan pelatihan militer Cibarusa ini tentu saja terdapat beberapa yang berbeda. Yang pertama, untuk pelatihan Peta dikhususkan kepada ulama, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pelatihan Cibarusa ini dikhususkan kepada santri-santri dari pondok pesantren di daerah atau di wilayah Pulau Jawa. Lalu yang kedua, dalam pelatihan Peta lebih menggunakan senjata asli seperti pistol, senapan mesin, dan senjata yang lainnya. Sedangkan di pelatihan Cibarusa ini menggunakan senjata kayu dan juga bambu runcing. Dan yang paling membedakan dari pelatihan Cibarusa dan pelatihan Peta ini, dalam pelatihan Cibarusa terdapat kegiatan pesantren di dalamnya. Salah satunya seperti kegiatan mengaji. Sedangkan di pelatihan Peta tidak ada kegiatan tersebut karena lebih difokuskan kepada pelatihan militeristik. Dalam pendirian pelatihan Cibarusa ini tidak bisa lepas dari berdirinya Laskar Hizbullah yang didirikan di Batavia pada tanggal 3 Oktober 1943. Dan alasan pendirian Laskar Hizbullah ini disebabkan oleh pihak Jepang yang ingin memanfaatkan keberadaan umat Islam, santri-santri yang pada saat itu merupakan kelompok mayoritas di Pulau Jawa, untuk menghadapi sekutu apabila mereka tiba di Indonesia. Nah, pembuatan pelatihan Cibarusa ini tidak bisa lepas dari keinginan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada saat itu merupakan ketua dari organisasi Masyumi. Ia memiliki keinginan bahwa santri-santri di Pulau Jawa ini tidak hanya fokus kepada kegiatan keislamian atau kegiatan kerohanian, melainkan adanya jiwa militeristik yang nantinya akan membantu mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah menyampaikan keinginan tersebut, pihak Jepang kemudian mengabulkan permintaan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pada tanggal 28 Februari 1945 dilaksanakan pelatihan militer di daerah Cibarusa selama 3 bulan, dan pelatihan tersebut biasa dikenal sebagai pelatihan Cibarusa. Walaupun berasal dari permintaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Masyumi, namun kepemimpinan dari pelatihan Cibarusa ini tidaklah berada di bawah naungannya, melainkan di bawah naungan dari Kiai Haji Zainal Arifin yang difokuskan kepada strategi dan maupun kemiliteran. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memiliki kepemimpinan secara spiritual. Untuk peserta pelatihan Cibarusa ini terdapat beberapa sumber yang menyebutkan angka secara berbeda. Ada yang menyebutkan 50, 150, maupun 500. Dalam beberapa sumber lebih banyak menyebutkan 500 orang. Karena terdapat perintah kepada setiap pesantren di Pulau Jawa untuk mengirimkan 5 santrinya supaya mengikuti pelatihan Cibarusa. Dan pesantren yang mengikuti pelatihan di Cibarusa ini secara dominan berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama.
Dengan 500 peserta yang mengikuti pelatihan Cibarusa ini, diharapkan pada mereka setelah pulang ke daerah masing-masingnya untuk memberikan pelatihan kepada para santri maupun warga sekitarnya. Dan hal tersebut terbukti karena di pasukan Hizbullah tidak hanya berasal dari pasukan santri saja, melainkan juga terdapat dari warga-warga desa. Dalam buku peranan Kiai Haji Raden Makmun Nawawi dan Laskar Hizbullah disebutkan bahwa pemilihan lokasi pelatihan di Cibarusa ini disebabkan oleh lokasi tersebut yang lebih dekat dengan pemerintah Jepang. Walaupun terdapat keinginan dari para kiai-kiai Haji Masyumi untuk dilaksanakan di daerah Jawa Timur, namun hal tersebut tidak disampaikan karena daerah tersebut cukup jauh dari pusat komando militer Jepang, yang dimana pihak Jepang inilah yang akan menjadi guru atau mentor dalam pelatihan di Cibarusa tersebut. Selain itu juga di daerah Cibarusa ini berada di bawah naungan pesantren dari Kiai Haji Raden Makmun yang secara emosional memiliki kedekatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena ia merupakan santri di pesantren Tebu Ireng dan juga sohibnya atau sahabatnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Walaupun pelatihan ini dilaksanakan secara sebentar, yaitu hanya 3 bulan, dan juga ada beberapa sumber yang menyebutkan 5 bulan, namun dengan waktu tersebut dapat menciptakan salah satu basis laskar terbesar di Pulau Jawa, yang nantinya akan membantu dalam pertempuran Indonesia melawan sekutu. Dan basis laskar Hizbullah ini ketika Indonesia mencapai kemerdekaan dan melakukan pembentukan tentara yang bernama BKR yaitu Badan Keamanan Rakyat, beberapa dari pasukan Laskar Hizbullah ini ada yang lebih memilih ke pasukan Badan Keamanan Rakyat, dan juga ada yang memilih untuk tetap menjadi pasukan Laskar Hizbullah. Mungkin hanya seperti ini saja materi mengenai pelatihan Cibarusa. Jika teman-teman suka mengenai video ini, silahkan teman-teman klik tombol like dan juga share maupun subscribe dari channel YouTube ini. Mungkin cukup sekian dari saya dan sampai jumpa.